Oke, Salam, jumpa kembali dengan saya. Mungkin ini adalah seri kedua ya. Kemarin seri pertama tentang dosa sudah saya buat 30 menit dan kayaknya masih kurang. Jadi ini seri kedua dan masih tentang dosa. Ya semoga seri kedua ini cukup ya. Kemarin kita sudah belajar seberapa besar dosa manusia, dosa kita dari semenjak kejatuhan Adam sampai hari ini. Dosa itu bertambah, dan Adam itu hanya sekali melakukan dosa. Sekali dia melakukan dosa, dia diusir dari Taman Eden. Bayangkan gimana dengan kita. Sudah berapa banyak kita melakukan dosa. Kemarin saya jelaskan bahwa mungkin setiap hari kita nggak luput dari dosa. Ingat hukum yang terutama ya. Jadi Anda tinggal baca tinggal nonton di seri pertamanya di YouTube channel saya. Nah, dosa sendiri dalam bahasa Yunani memakai kata harmatia yang artinya meleset ya, meleset dari perintah Tuhan. Ilustrasinya begini, kalau kita menonton pertandingan panahan, kita semua pasti pernah nonton pertandingan panahan kan? Itu kan ada targetnya dari satu lingkaran kecil, lingkaran besar, semakin besar, dan setiap lingkaran itu ada poinnya ya. Jadi kalau dalam lomba panahan, kalau si pemanah memanah tidak tepat di tengah-tengah, di titik tengah, mungkin meleset ke samping, ke garis samping atau ke warna yang lain, itu mereka masih dapat poin, ya kan? Tapi kalau sama Tuhan enggak, saudara-saudara. Tuhan itu sempurna dan Dia mau perintahnya dijalani dengan sempurna. Jadi kalau sama Tuhan itu kita harus kena ke titik tengah, gak boleh meleset sedikit pun. Kalau meleset itu namanya dosa gitu. Jadi bayangkan ya, gak ada satupun dari kita manusia yang bisa melakukan perintah Allah dengan sempurna. Semenjak kejatuhan Adam, dia dianggap sebagai wakil manusia. Akhirnya kita mewarisi dosa asal, kecenderungan berdosa, sifat kecenderungan berdosa semua manusia. Kemarin kita sudah bahas di kejadian 6 ayat 5 ya. Ya, kejadian 6 ayat 5. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 8 ayat 21 kalau nggak salah. Dari kecil, kejadian 8 ini, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi ini kita bicara kecenderungan, sifat, cenderungan hati manusia dari kecil cenderung berbuat dosa ya. Jadi bayangkan Tuhan maunya sempurna
Dan gak ada manusia yang melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Satu pun gak ada mungkin. Hanya satu pribadi yang bisa melakukan dengan sempurna. Dia hanya satu-satunya, Yesus, Juru Selamat kita, Tuhan Allah kita. Hanya Dia yang bisa melakukan semua perintah-perintah Bapa dengan sempurna. Hanya Dia yang bisa mengasihi Bapa sesuai dengan apa yang Bapa mau. Hanya Dia yang bisa mengasihi sesamanya seperti Dia mengasihi dirinya sendiri. Ya. Jadi karena kesempurnaan ini, karena manusia semuanya berdosa, bayangkan betapa banyaknya dosa manusia dari zaman Adam sampai hari ini. Sehingga 2000 tahun yang lalu Bapa harus mengutus satu-satunya anak yang Dia kasihi untuk membereskan masalah dosa. Sebab satu-satunya masalah manusia di dunia ini ya hanya dosa. Gak ada masalah lain. Masalah kita hidup di dunia ini satu-satunya hanya dosa. Dan dosa itu sudah dibereskan 2000 tahun yang lalu oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi kalau satu-satunya masalah di dunia ini adalah dosa, artinya satu-satunya obat buat masalah itu adalah Injil. Ya. Injil Yesus, Injil yang benar. Yang sayangnya sekarang sangat jarang diberitakan. Bahkan kemarin saya bilang sebuah fenomena, orang Kristen tahu bahwa Injil itu satu-satunya menyelamatkan, tapi ketika mereka ditanya apa itu Injil, apa kabar baiknya, mereka nggak bisa jawab. Ya, kalau Anda tanya 10 orang, mungkin Anda akan mendapatkan 7-8 jawaban yang berbeda. Yaitu akibat apa yang diberitakan oleh pemberita-pemberita di akhir zaman ini. Mereka sendiri yang mereduksi, mereka sendiri yang merubah Injil, sehingga Injil itu nggak punya kekuatan lagi untuk menyelamatkan orang karena sudah diberitakan dengan salah. Dirubah menjadi sebuah pertanyaan, dirubah menjadi sebuah doa, deklarasi, suruh mengikuti perkataan si penginjil. Setelah mengikuti, terus dia sendiri yang menyatakan keselamatan orang itu. Padahal keselamatan itu kan sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Jadi lahir baru yang memulai segalanya, ada unsur Injil, pertobatan, percaya pada Injil, dan diselamatkan. Siapa yang mengkonfirm keselamatan tersebut? Keselamatan adalah iman. Kita diselamatkan melalui iman. Siapa yang mengkonfirm keselamatan tersebut? Ya harus Tuhan itu sendiri. Ya. Harus Tuhan itu sendiri yang mengkonfirmnya di dalam hati kita, melalui Roh Kudusnya atau melalui Dia sendiri yang datang di sebelah kita, berbicara di telinga kita, bisa. Yang pasti harus Tuhan sendiri yang menyatakan keselamatan kita, bukan manusia, bukan pendeta, bukan gembala, bukan penginjil, bukan, harus Tuhan sendiri. Pertanyaannya, apakah Anda pernah mendengar itu di dalam hati Anda atau di telinga Anda dari Tuhan langsung? Kalau Anda nggak pernah dengar, Anda harus segera bertobat.
percaya Injil yang benar. Bertobat sampai Tuhan sendiri yang mengkonfirm keselamatan Anda. Nah, mungkin Anda akan menganggap saya terlalu berlebihan atau terlalu heboh atau gimana mau ngomongin tentang dosa. Ya itu dia kenyataannya. Memang sekarang dosa itu sudah semakin populer dan berita tentang dosa sudah semakin ditinggalkan. Manusia nggak tahu sampai sefatal apa dosa mereka, sebesar apa dosa mereka. Jadi ketika mereka mendengar tentang berita tentang salib pun mereka, karena bagi mereka dosa mereka nggak banyak, jadi kasih karunia itu yang mereka dapat juga nggak banyak. Kemarin kita sudah belajar di Lukas 7. Ya kamu tahu dosa kamu banyak diampuni, kamu akan mengasihi lebih banyak. Gitu. Jadi kalau kita manusia nggak tahu seberapa dalam dosa kita, seberapa parah dosa kita, terus kita bertobat, apanya? Apanya yang mau kita bawa untuk bertobat? Gitu. Tapi itu harus hati-hati. Gitu. Itu sifat dasar manusia. Alkitab mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan mati rohani dan membenci Tuhan. Jadi itu sifat dasar manusia. Terkadang kita menolak kasih karunia. Kalau kita bertanya pada manusia, kita dikasih kesempatan 1 kali melangkah untuk keselamatan kita, dan disuruh pilih 1 kali melangkah untuk keselamatan kita atau berserah penuh sama Tuhan pada langkah Tuhan supaya kita bisa selamat. Manusia pasti akan memilih satu langkah tersebut. Manusia pasti akan memilih 1 langkah untuk keselamatan dia. Karena kalau bisa dia mau usaha sendiri gitu, ketimbang menerima. Itu sifat dasar manusia. Oke. Semenjak kejatuhan Adam, semua manusia berdosa. Itu dikatakan di Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh 1 orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena 1 orang, dosa menjalar pada semua orang. Jadi dulu ketika Tuhan menciptakan matahari, Dia memerintahkan matahari untuk berhenti di situ. Nggak boleh terlalu dekat bumi, nggak boleh terlalu jauh. Ketika Dia menciptakan bintang, kamu berhenti di situ. Ya. Nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh. Air laut, kamu berhenti sampai situ, nggak boleh terlalu dekat. Bulan, kamu stop di situ, nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu dekat. Semua yang diciptakan Tuhan berkata, ya Tuhan, siap. Tapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia bilang buah itu jangan kau makan. Manusia melanggar perintah Tuhan. Jadi manusia itu sudah ciptaan paling kecil, ya, daripada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kita ini ciptaan paling kecil, terus melawan Tuhan lagi, ya. Bisa dibayangkan. Saya bukan mau membangkitkan emosi Anda atau
melebih-lebihkan, bukan. Anda bisa baca sendiri atau ikutin video saya sebelumnya, bisa baca sendiri di Alkitab seberapa parah dosa manusia ya. Dan sampai akhirnya di Roma 3 ayat 12 dikatakan semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berguna ya. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semuanya telah menyeleweng. Di ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di video sebelumnya saya sudah menafsirkan ini, telah kehilangan kemuliaan Allah itu apa sih? Jadi walaupun kita lahir baru, orang yang lahir baru masih bisa jatuh dalam dosa, tetap kehilangan kemuliaan Allah. Nanti kita akan dapat kemuliaan Allah itu setelah kita mati masuk surga. Kita disempurnakan, dimuliakan bersama Tuhan. Jadi bayangkan, dosa itu fatal, akibatnya sangat fatal. Bahkan salib sendiri itu nggak cuma bisa dikatakan bukti kasih Allah. Salib itu bukti dari fatalnya dosa kita, murka Tuhan, banyaknya dosa kita, fatalnya dosa kita sampai harus Allah sendiri yang mati di kayu salib untuk membereskan itu. Bayangkan. Dan bayangkan kasih Allah yang sempurna itu ketika dia melihat anaknya disiksa, disalib demi kita. Kita nggak bisa bayangkan betapa sakitnya hati Bapa, betapa pedihnya hati Bapa, karena kita nggak bisa membayangkan, kita nggak bisa tahu sepenuhnya Tuhan kasihnya sempurna, sedangkan kasih kita yang bukan orang sempurna, kita nggak bisa menyelami betapa sakitnya dia ketika dia melihat anaknya di salib. Sangat fatal. Sangat fatal. Dan salib itu adalah bukti dari fatalnya dosa kita. Kemarin di video terakhir, di kalimat terakhir saya mengatakan bahwa kalau Allah itu baik, kenapa Allah disebut baik? Karena dia membenci kejahatan. Sedangkan kita manusia jahat. Apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita manusia yang jahat, bagi dunia yang jahat ini? Ya dia utus, dia korbankan satu-satunya anak yang dia kasihi, dia karuniakan pada dunia, supaya siapa yang percaya memperoleh hidup kekal dan yang tidak percaya dihukum. Yohanes 3 ayat 16. Itu yang Allah kerjakan bagi dunia yang kelihatan di luar kita. Sekarang kalau Anda tahu dosa Anda banyak, parah, fatal akibatnya, pertanyaannya apa yang sudah Allah kerjakan di dalam diri Anda?
Apakah Anda yang dulunya mengasihi dosa dan membenci Tuhan, sekarang mulai mengasihi Tuhan dan membenci dosa? Apakah Anda sudah membenci apa yang Allah benci dan mengasihi apa yang Allah kasihi? Mari kita uji diri kita masing-masing. Saya pun yang ngomong di sini juga selalu menguji itu setiap hari. Selalu menguji, mengingat apakah Tuhan sudah mengerjakan sesuatu di dalam saya untuk dosa-dosa saya. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Ayat 25 ini, ya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 25 ini dianggap, banyak penafsir menganggap bahwa ini adalah inti dari Alkitab, inti dari firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Jadi kalau Anda lihat tokoh-tokoh perjanjian lama seperti Abraham, ya, Yakub, Nuh, Daud, Ishak, Salomo, ya. Kalau Anda lihat mereka semua tuh kan kelihatannya hebat-hebat gitu kan, taat, ada yang disebut sahabat Allah, ada yang disebut orangnya Allah, hebat-hebat mereka itu, ya. Tapi bukan berarti mereka nggak berdosa. Abraham itu, dia setiap kali masuk ke sebuah kota dia selalu berbohong bahwa istrinya itu bukan istrinya, ya. Nabi Nuh keluar dari Bahtera dia mabuk-mabukan. Yakub tahu sendiri. Daud itu nggak layak menjadi seorang raja. Dia berzina, suami orang dibunuh sama dia. Jadi kalau setan itu waktu dia melihat Abraham berdosa, ya, atau dia melihat Adam berdosa, dia bisa protes sama Tuhan. Tuhan, dulu saya berdosa, kau langsung tendang saya dari surga. Ini kok Adam berdosa, engkau malah kasih dia janji Mesias. Abraham berdosa, engkau malah sebut dia sahabat Allah. Daud berdosa, engkau malah sebut dia orangnya Allah, orang yang engkau. Adil gak kira-kira? Ya. Tapi saya bukan mau bilang Allah itu gak adil, ya. Tapi Allah bisa mengcover semua tuduhan-tuduhan setan tersebut dengan ayat 25 ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Jadi setan gak bisa menuntut, karena dari semenjak dunia dijadikan dari kekekalan, Allah sudah menentukan anaknya sendiri untuk menjadi jalan perdamaian. Jadi kalau setan mau nuntut, nggak bisa. Ada jalan perdamaian. Nanti anakku sendiri yang akan membereskan itu semua, ya. Untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa
kesabarannya. Ya. Jadi nggak bisa dituntut Tuhan itu, karena dia sendiri telah merencanakan pengorbanan anaknya. Kenapa setan kok nggak dikasih jalan perdamaian? Ya saya nggak tahu pasti, mungkin karena dulunya setan itu satu dekat sama Tuhan di surga, melihat kemuliaan Tuhan, tapi dia malah mengkhianat. Mungkin karena itu dia nggak dikasih jalan perdamaian. Sedangkan manusia karena kasih Allah, puji Tuhan, kita diberikan kasih karunia. Dan kematian Yesus di kayu salib itu adalah puncak dari kasih karunia Tuhan buat kita, sampai akhirnya dia dibangkitkan untuk jadi bukti bahwa pembayarannya sudah lunas, terbayar, dan nama baik anaknya telah dipulihkan. Karena kalau dia tidak bangkit, dia akan sama seperti penjahat-penjahat lain yang mati disalib dan gak pernah bangkit. Tapi dia bukan penjahat, dia anak Allah. Jadi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kita, ya. Nanti kita akan belajar itu di sesi lahir baru, apa yang Tuhan kerjakan untuk orang-orang yang dia selamatkan. Kita akan bicara tentang buah. Makanya penginjilan itu bukan pekerjaan 10 atau 20 menit atau 30 menit terus setelah khotbah 30 menit tentang Injil terus jemaat Anda suruh maju, suruh doa sama-sama, suruh terima Yesus, udah gitu Anda nyatakan selamat semua. Enggak, itu kebohongan, Pak. Itu suatu penghujatan terhadap Allah, ya. Ini saya ngomongin dosa saya sudah 2 sesi. Nanti belum tentang Injil, belum tentang apa yang Tuhan kerjakan buat gerejanya, buat orang-orang yang dia kasihi. Belum ngomongin tentang kasih Allah, ngomongin tentang pertobatan. Mungkin bisa 4-5 sesi, barulah itu menjadi Injil yang full. Tentunya dengan pekerjaan Roh Kudus, Injil tersebut menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oke, ini sudah menit ke-29. Mungkin nanti kita akan di sesi berikutnya adalah tentang Injil, ya. Sampai ketemu. Terima kasih.